Ya, kita sudah sampai nih di lokasi ya. Ini lagi pada foto-foto. Siapa kita? Semangat kita Berkah untuk semua. Siapa kita? Semangat kita Berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah sampai dalam rangka acara survei perumahan tanpa riba, tanpa bank, tanpa bunga, tanpa DP. Inilah lokasinya, ada 68,5 hektar. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang belum tahu bahwa kita dari PT Surya Mulia Properti Nusantara mengkreditkan rumah tanpa riba. Syaratnya hanya KTP saja. Oke, yuk kita datang kepada ini ada para direktur dan para agen-agen. Nah, oleh karenanya syukur alhamdulillah kepada Allah ya bahwa kita memberikan fasilitas untuk masyarakat Indonesia yang butuh rumah. Masyarakat butuh rumah ya. Kita tanpa riba. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung. Pak Sugeng ya. Gimana Pak kalau ada yang menanyakan status rumahnya, status tanah di perumahan Surya Kelapa Nunggal ini Pak? Gimana Pak? Ya, status tanah memang masih miliknya mantan Pak Lurah yang berada di sini. Dan sekarang kita masih dalam tahap angsuran yang diberi waktu selama 5 tahun. Perlu diketahui bahwasanya ini proyek kedua dari pemilik lahan yang sama, di mana lahan yang sama yang 7,5 hektar sudah selesai terbangun, maka kita diberi kepercayaan untuk membangun 68,5 hektar dengan masa tenggang untuk mengangsur selama 5 tahun. Oleh karenanya kita diberi keberkahan ini, maka kita berbagi. Kita berbagi buat semuanya yang belum memiliki rumah, ketika dengan cara pembayarannya secara syariah. Insya Allah semuanya dijauhkan dari riba, tanpa bunga, tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa slip gaji. Umur tidak dibatasi sepanjang masih mampu untuk mengasur minimal 500.000. Bahwasanya tadi ditanya bagaimana status tanah, kita masih dalam angsuran, masih kepemilikan satu nama saja, yaitu mantan lurah di daerah Lewi Karet Kelapa Nunggal. Oleh karena itu memang jujur ini belum kita miliki tapi masih dalam masa angsuran. Ini adalah lahan kedua dari lahan pertama yang sudah selesai kita bangun. Kemudian ini lahan kita masih diberi waktu 5 tahun sehingga kita masih ada kesempatan untuk mengangsur sampai nanti 5 tahun. Kemudian kita sekarang dalam taraf untuk mulai membuat satu perencanaan, mulai memasarkan dan mulai menggalang teman-teman yang barangkali membutuhkan rumah yang dengan cara syariah. Mudah-mudahan ini ada keberkahan, kita jauh dari riba, insya Allah jauh dari dosa. Amin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini masa tenornya berapa tahun nih Pak untuk konsumen? Tergantung Jadi- konsumen itu sendiri Pak. Ya, monggo. Ya, Tenor- saya tanya dulu. Mudah-mudahan sih kalau semuanya diberi keberkahan 17 tahun harusnya sudah bisa selesai. Dari awal mulai mengangsur. Dan insya Allah kalau masih kita diberi kesempatan mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita sudah bisa mulai mengajukan untuk semuanya dan kita sudah mulai bisa membangun. Tergantung daripada banyaknya konsumen. Kalau konsumen masih seperti sekarang ya tentu belum mampu untuk membangun. Nah, oleh karena itu kita memang dalam rangka untuk menggalang teman-teman yang sedang membutuhkan rumah. Yuk kita sama-sama. Karena sekali lagi saya ingin saya sampaikan bahwa kita PT SPN tidak mengenal bank. Bank konvensional kami tidak, sehingga kita tidak jauh dari riba dan kita memang membutuhkan support dari teman-teman yang memang belum punya rumah. Kita bersama-sama membangun. Dan ini tidak mungkin hanya SPN bisa sendirian bisa jalan tanpa support dari semua teman-teman para calon konsumen. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Yang lain ada yang tanya nggak? Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari calon konsumen yang menjadi unek-unek ya. Ini kebetulan ada direkturnya. Silakan. Ada yang mungkin tanya Pak Andi, Pak Rian. Masalah sumber air Oke. Ada yang tanya masalah sumber airnya Pak Direktur gimana? Secara teknis ini kan bagian dari tempat di atas ini katanya sih kita belum pernah lihat ada sumber air dan ini bagian dari rencana kita untuk mengelola
untuk mulai mengembangkan untuk deep well, air sumur dalam, karena memang di sini ini tempatnya tinggi, kira-kira ini 200 lebih, jadi memang kita harus menggali dari dalam. Tetapi perlu diketahui di seberang sana banyak perumahan, di bawah juga penyumuran, dan semuanya tidak kesulitan masalah air. Di situ ada sumber air, kalau kita punya waktu untuk lihat, di situ ada sumber air yang sudah dibuat satu bangunan gitu seperti reservoir. Dan di sini juga rencananya juga nantinya akan demikian. Jadi kita bangun PDAM versi lokal kita. Ya, Jadi nanti SPN yang akan memulai membangun dan pengelolaan ya nanti kita bicarakan di belakang. Oke Pak, posisi Pembangunan kapan dimulai Pak? Pembangunan apa? Peletakan batu pertama akan dimulai rencananya kapan Pak? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, sepanjang ini sudah banyak konsumen yang bisa bergabung dengan mengakses perumahan ini, tentu saja kita mulai berpikir bahwa untuk mulai membangun. Tapi kalau sekarang jumlah konsumen baru 218 atau 200 berapa, tentu kita belum mampu untuk membangun. Karena sekali lagi, SPN tidak berhubungan dengan bank konvensional. Kami tidak punya uang tunai dalam bentuk semuanya itu, sehingga kita memang membutuhkan satu investor. Dan kalau kita sudah mendapat info dari dalam waktu dekat, kita segera bisa membangun. Tapi kalau tidak, ya kita membutuhkan support dari teman-teman konsumen. Ya perencanaan berapa konsumen yang bisa targetnya gitu yang bisa akan dibangun gitu. Kita dalam diskusi sehari-hari di kantor 1.000 konsumen kita sudah bisa mulai. Woi, luar biasa. Udah 1/4. Insya Allah. Amin. satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Pintu utamanya di mana Pak? Sebelah kiri apa sebelah kanan Pak? Pintu utamanya. Kalau melihat tadi jalur kan sepertinya sempit gitu Pak. Pintu utama Ya. tergantung kita, ada dua kemungkinan. Di bawah sana ada jalur yang dari arah menuju Puncak 2. Tapi harus menyeberangi sungai. Artinya menyeberangi sungai berarti kita harus membebaskan lahan yang sungai di seberang sana. Sayangnya itu belum kita bebaskan. Artinya ketika itu nanti sudah bebas, kita bisa merencanakan masuknya pintu dari jalur Puncak 2. Tetapi kalau jalur yang dari sini, rencananya sih tidak terbatas di jembatan kecil itu tadi. Ada rencana jalan yang di luar itu yang akan menuju ke sini. Kalau itu tadi rasanya nggak mungkin untuk 2 mobil berseliweran. Jadi satu itu, kemudian ini jalur memang belum besar, baru jalur lebar 2 meter. Misalnya kita akan lebarkan menjadi 18 meter. Ini jalur yang akan menuju ke arah Jonggol. Kira-kira kalau diturutin terus sekitar 45 menit sampai ke Citra Indahnya Ciputra Group. Kalau itu jalan kita menuju ke sana, itu tadi kan ke arah Citerep. Sana Citra ya. Di seberang bukit ini, sana ada tempat eksplorasinya Indosemen. Seberang sana. Nah, yang di seberang sana sungai. Sungainya bagus. Ketika kita punya rumah yang di bawah sana, itu river view. River view, pemandangannya sungai. Sungainya jernih. Sungai berjernih, Kausar. Tempat Bapak berdiri ini kira-kira itu kalau di set plan itu di blok apa Pak? Ini paling ujung blok B. Blok B paling ujung timur. Blok B paling ujung timur. Ini batas terakhir kita. Seberang sana sudah bukan lahan kita. Ya, ini batasnya sungai ini. Setelah sungai itu kan jembatan itu yang barusan lewat sepeda motor itu naik sudah bukan lahan kita. Itu kita ke sana sejalan ini 400 meter dari sini batas air pinggir jalan utama kita. Nah, yang paling luas ke sana sampai 1000 meter, 1 kilo dari sini. 1 kilo dari sini adalah lahan miliknya di sini. Jadi 400 ke arah ke sana, sananya 1 kilometer, dan ini ke atas ini yang rencana kita bangun hotel sama rumah sakit PKU Muhammadiyah. Di bawah di atas ini sudah rumah sakit. Hotel, kemudian sebelah sananya rumah sakit. Tadi batasnya ketika kita ngelihatnya ada batang-batang pohon kayu gelondongan, itu adalah tengah-tengah kita berada di lahan. Jadi ke atas itu rumah, saya nggak tahu itu batunya apa, kayunya kayu apa. Jati ya. Jadi di atas ini itu adalah hotel, sebelah sana rumah sakit, dan ini perumahan ke sana. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Kalau saya ini aja Pak, saya pertama mengambil rumah ini dengan Ustadz Yazid itu ya.
ketika beliau mengatakan kalau ini dari pengusaha dari Muhammadiyah, saya langsung ambil. Insya Allah saya percaya kalau ini insya Allah amanah. Jadi perlu saya luruskan dulu. Saat ini bukan belum menjadi aset Muhammadiyah. Ya, Tetapi maksudnya semua Muhammadiyah. pendiri perusahaan Ya, PT betul. Surya Mulya Properti Nusantara 100% Orang adalah Muhammadiyah. pimpinan cabang Muhammadiyah Ya. Bojonggede. Tetapi ini bukan asetnya Ya, Muhammadiyah. betul. Tetapi Maksudnya kita pengurusnya semua Muhammadiyah. dilandasi akhlak Muhammadiyah. Insya Allah. Makanya Mudah-mudahan saya kita semua amanah, Amin, insya tidak Allah. akan membelokkan. Makanya kita juga jalurnya jalur anti riba. betul. Kami tidak bermain di perbankan konvensional. Dengan segala hormat buat mereka yang menanyakan, kok belum ada rumah contoh? Ya memang kami belum mampu untuk membangun rumah contoh karena kami syariah dan kita memang bersama-sama teman-teman yang ingin memiliki rumah untuk sama-sama menabung, yuk kita mulai membangun. Tetapi tanpa riba. Karena tanpa riba kita tidak memberlakukan bunga. Kenapa tidak memberlakukan bunga? Karena kita tidak berhubungan dengan bank konvensional. Ya. Tapi kalau bank syariah, mudah-mudahan kalau ke depan kalau ada kemungkinan tidak tertutup kemungkinan kalau bank syariah akan tetap saja memberlakukan syariatnya sesuai syariat Islam. Kira-kira begitu. Oke, gimana? Tambahan aja. Oke, Pak Sugandi. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia yang butuh rumah, ya. Tentu memang di Indonesia yang butuh rumah sekitar 17 juta kurang lebihnya, ya. Namun dari pemerintah saja menyediakan 1 juta rumah, ya, untuk siapa, ya kan? 1 juta rumah dari pemerintah berarti untuk masyarakat yang punya penghasilan tetap, ya kan? BJ checkingnya bagus, terus lagi DP-nya juga 30 sampai 40, ya. Itu. Jadi usia pun kalau KPR itu mempengaruhi, ya. 45. Ya dari 45. usia 22 tahun sampai 45 tahun, ya. Di sini di PT Surya Mulya Properti Nusantara ini dari usia 17 tahun punya KTP sampai 80 tahun itu pun bisa. Karena ada di sini bisa diwariskan, bisa dioper kreditkan, tidak riba, kan gitu, ya. Insya Allah berkah, ya. Kalau mamanya rakyat Indonesia ya berbondong-bondong ke sini, ya bawa KTP saja dan kakak udah bisa memiliki rumah, gitu. Oke, siap. Satu lagi Pak, kebetulan saya pas prospek, mereka nanya nih Nanti dipecah-pecah, ke Pak. saya, itu sertifikatnya kapan kita dapatnya gitu. Setiap kita, ya karena ini pertanyaan saya belum bisa jawab, mumpung ketemu direkturnya apa salahnya kan? Karena saya mau memasarkan lagi soalnya Pak. Perlu diketahui yang namanya sertifikat itu akan terbit kalau sudah terbit AJB, akta jual beli. Kapan AJB itu bisa dikeluarkan? Pada saat sudah dilunasi. Kapan pada saat dilunasi? Ya angsuran sudah sampai pada tahap akhir. Baru kita ke notaris, maka akan dibuatkan AJB dengan catatan sudah membayar pajak pemerintah. Kalau pajak pemerintah belum dibayar, tapi kalau kita belum tahu kira-kira 15 tahun yang akan datang apa yang diperlakukan pajaknya, kita kan belum tahu. Nah, pada waktu pajak selesai, kita bersama-sama menghadap notaris atau notarisnya datang ke kantor, kita datangan pada saat itulah mulai kita proses untuk penerbitan sertifikat. Sesuai dengan aturan main di dalam undang-undang hukum kita, bahwasanya sertifikat yang boleh dimiliki oleh perusahaan adalah HGB, hak guna bangunan. Setiap orang akan mempunyai HGB nantinya, itu bisa ditingkatkan, dikonversi menjadi sertifikat hak milik, tetapi oleh konsumen sendiri. Jadi menerima pecahan dari kita HGB-nya induk ini, PT ini, perusahaan HGB induk. Kemudian kita pecah-pecah sesuai kapling yang dibeli. Jadi sudah ada alamat kaplingnya, kapling. Misalkan ini A1, Ibu nomor kaplingnya berapa? A14. A14 nomor berapa? Disitulah nanti akan dipecah kaplingnya menjadi atas nama Ibu. Nah, dari situ kemudian Ibu bisa konversi ke BPN menjadi sertifikat hak milik. Itu prosesnya tidak sulit. Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke. Kita udah ditunggu Bu Pidia. Oke, siap. Luruskan lagi. Siapa kita? Surya Kelapa Muda. Semangat kita. Berkah untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin.